Haleluya. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di hari yang baru, permulaan minggu yang baru. Di hari Senin ini kita boleh merayakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya percaya pasti hari ini saudara bersemangat dengan luar biasa, karena kemarin saudara baru saja mengikuti ibadah yang pasti luar biasa, diberkati. Hadirat Tuhan yang luar biasa pasti memberkati saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara semuanya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita Bapak Ibu. Selama beberapa hari kita sudah menyinggung tentang kasih karunia. Kasih karunia, anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita anak-anaknya. Kasih karunia memampukan kita untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia ini perlu disertai dengan takut akan Tuhan. Karena kebanyakan waktu kita selalu menghabiskan dengan dunia ini. Dari hari Senin sampai hari Sabtu kita memiliki begitu banyak kegiatan-kegiatan di seputar orang-orang yang tidak percaya. Sehingga apa yang telah terjadi di tengah-tengah mereka itu akan bisa mempengaruhi kita, lama-lama memudarkan kehidupan kekristenan kita. Sama seperti apa yang terjadi kepada jemaat di kota Galatia. Paulus katakan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, 8 dan 9. Dikatakan di sini, saya akan baca. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Apa yang Paulus sedang katakan kepada jemaat yang ada di Galatia, bahwa mereka sedang mengalami suatu kemunduran di dalam kehidupan kerohanian mereka, khususnya di dalam kebenaran-kebenaran yang dibangun selama ini. Mereka sudah mulai mengalami kemunduran-kemunduran karena kasih karunia yang diberikan Tuhan, dan kemudian dengan pengaruh yang ada di sekitar seringkali membuat kita terjebak di dalam prinsip-prinsip dunia yang mengatakan it's okay lah, no problem lah, sekali-sekali gak apa-apa lah, sekali-sekali merokok, sekali-sekali minum, sekali-sekali melakukan seks, perzinahan, sekali-sekali buat ini, buat itu. Kita berada di dalam dunia yang memang sudah gelap, di dalam dunia yang memang kotor. Dan firman Tuhan katakan sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Tidak perlu banyak-banyak ragi, sedikit saja ragi itu akan mempengaruhi adonan yang sudah kita buat dan merusak adonan tersebut. Itu sebabnya firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kasih karunia perlu di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan dicurahkan dengan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Tetapi kasih karunia bukan suatu kebebasan untuk kita melakukan dosa. Di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka,
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dikatakan kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kasih karunia membuat engkau lepas dari begitu banyak hal-hal yang selama ini diatur oleh hukum Taurat. Tetapi kebebasan, kemerdekaan itu bukanlah sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Bukanlah tanda kesempatan kebebasan untuk hidup di dalam dosa. Itu yang perlu kita ingat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Itu sebabnya kasih karunia perlu diimbangi dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11, 12, 13 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita. Sekali lagi saya bacakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Meninggalkan kefasikan dan kehidupan duniawi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kalau kasih karunia itu kita sertai dengan takut akan Tuhan. Karena selanjutnya dikatakan supaya kita hidup bijaksana. Di dalam pelajaran kita di hari Sabtu kemarin, kita sudah belajar tentang takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya, takut akan Tuhan akan melahirkan kebijaksanaan. Akan membantu kita untuk hidup bijaksana. Seperti yang dikatakan Titus pasal 2 ayat 12 ini, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Seperti apa bijaksana itu? Di dalam Galatia, kembali kepada Galatia pasal 5 tadi, Paulus katakan ayat yang ke-11, dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengembirikan saja dirinya. Saya ulangi ayat 11. Aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Apa yang dimaksudkan dengan Paulus di sini? Aku masih hidup seperti kamu hidup. Tetapi mengapa aku masih mengalami tekanan? Aku masih mengalami aniaya. Aku kan masih seperti kalian. Dengan kata lain, dia katakan, sia-sia yang kulakukan. Kalau begitu, untuk apa aku hidup seperti kalian? Takut akan Tuhan akan menimbulkan kebijaksanaan. Belajar hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia kita, saudara. Sehingga kita merasa nggak ada gunanya aku hidup seperti kalian. Karena toh aku hidup seperti kalian juga, aku dianiaya.
Di sini satu rahasia yang perlu kita pahami, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bahwa pada hari engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, engkau perlu tahu bahwa Tuhan memberikan tanda di dahimu. Mungkin kau berkata, mana Pak Pendeta, enggak kulihat tanda itu. Saya mau ingatkan kembali sesuatu yang sering saya ucapkan. Bukan karena sesuatu itu tidak kelihatan, berarti tidak ada. Saya ulangi, bukan berarti sesuatu itu karena tidak kelihatan, dia tidak ada. Saudara ingat apa yang terjadi kepada pembantunya Elisa? Ketika mereka dikepung, Elisa berkata, jangan takut, karena yang menyertai kita lebih besar. Artinya apa? Dia tidak bisa melihat pasukan surgawi yang bersama dengan mereka. Sehingga akhirnya Elisa berdoa, Tuhan bukakan mata dia. Dan ketika Tuhan bukakan mata dia, baru dia lihat, oh iya. Bukan berarti sesuatu yang saudara tidak bisa lihat, saudara menganggap itu tidak ada. Engkau perlu ketahui, Tuhan kita itu luar biasa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Ketika engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia memberikan tanda meterai milik kepunyaannya atas dirimu. Dan iblis tahu itu, saudara. Makanya seringkali dalam pelayanan saya mendoakan orang-orang kerasukan iblis, mereka tidak akan berani memandang wajah saya. Apakah wajah saya kelihatan seram? Saya nggak percaya bahwa iblis takut dengan wajah yang seram. Tapi saya yakin iblis melihat ada sesuatu tanda di dalam diri saya yang menjadi milik kepunyaan Kristus, sehingga dia takut untuk memandang saya. Demikian juga di dalam dirimu sudah Tuhan berikan tanda. Dan roh-roh jahat di balik manusia-manusia duniawi melihat tanda-tanda yang luar biasa itu, sehingga engkau tetap diklaim engkau sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sehingga sekalipun engkau hidup seperti mereka hidup, engkau mengalami penganiayaan. Kenapa? Iblis tahu, oh ini bukan milikku, ini bukan kepunyaanku. Itu sebabnya di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 47 dikatakan, orang yang sudah tahu kebenaran, melanggar kebenaran, dia akan kena banyak pukulan. Orang yang tahu kebenaran tapi melanggar kebenaran akan kena banyak pukulan. Jadi, untuk apa kita melanggar kebenaran? Karena tidak ada berkat di dalamnya. Ketika engkau kompromi dengan mereka, justru penganiayaan tetap datang. Untuk apa engkau kompromi dengan mereka? Karena ketika engkau kompromi dengan mereka, engkau sudah menyakiti hati Tuhan. Sudah menyakiti hati Tuhan, tetap juga dianiaya. Kan rugi. Lebih baik putuskan bagaimana saya hidup menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun saya mendapat penganiayaan daripada orang-orang di sekitar saya. Hidup dalam takut Tuhan plus kasih karunia. Jadi artinya aku merdeka, tapi aku memilih untuk aku hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam kehidupan di sekitarku ini. Karena kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi kiranya saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Ketika engkau renungkan firman Tuhan ini, kau perlu tahu
bahwa engkau adalah orang yang berbeda. Kau terima kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia itu akan memampukan kau hidup dalam takut Tuhan. Karena hidupmu sekarang sudah tidak lagi hidup dipimpin oleh daging, tapi hidupmu sekarang sudah dipimpin oleh Roh Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh Allah, maka kamu tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging. Ketika engkau hidup di dalam kasih karunia dan takut Tuhan ada dalam dirimu, maka tandanya engkau sudah hidup dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk saat ini. Biarlah firman kebenaran yang sederhana dan singkat ini menolong kami untuk mencapai kehidupan yang berbahagia di muka bumi dan kehidupan di surga nanti. Kami penuh dengan kemenangan. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau selama ini mereka menyalahgunakan kasih karunia yang dilimpahkan kepada mereka, kiranya Engkau ampuni, dan Roh Kudus biarlah Engkau memimpin hidup mereka untuk senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saudara akan melanjutkan pelajaran selanjutnya dipimpin oleh Roh Kudus. Persiapkan dirimu untuk kau terima berkat selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.